Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suzania Zega. Saya sekarang semester 8, saya di STTS Purwokerto saat ini. Pada siang hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu peranan dianoia di dalam kekudusan yang ditinjau dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Pada umumnya, semua agama mengajarkan tentang kekudusan, baik secara moral, etika, dan perbuatan baik. Tetapi di dalam kekristenan khususnya, kekudusan tidak seperti yang diajarkan oleh agama lain, sebab kekudusan bukan hanya berbicara moral, etika, atau perbuatan baik. Bagi kekristenan, hidup di dalam kekudusan berbicara soal dianoia atau pikiran, khususnya dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 ini. Jadi pikiran ini yang menjadi persoalan penting di dalam kekudusan, sebab pikiran diartikan sebagai fakultas diskursif konseptual yang ada dalam diri manusia, dan fungsinya sebagai untuk menarik kesimpulan atau merumuskan konsep yang berasal dari data yang diberikan oleh wahyu atau pengetahuan spiritual dengan pengamatan akal. Sedangkan nous, fakultas tertinggi dalam diri manusia melalui pemahaman langsung atau persepsi spiritual. Berbeda dengan dianoia yang darinya harus dibedakan dengan cermat. Intelektualitas tidak berfungsi dengan merumuskan konsep atau abstrak dan kemudian berdebat berdasarkan kesimpulan yang dicapai melalui penjelajahan deduktif, tetapi yang memahami kebenaran ilahi melalui pengalaman langsung, intuisi atau koneksi sederhana. Istilah ini yang digunakan oleh Bapak Gereja Nikodemus pada tahun 1981. Jadi topik peranan tes dianoia ini dalam 1 Petrus 1 ayat 13 ini ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Saya memilih sebab pikiran ini yang menentukan seseorang hidup kudus atau tidaknya. Jadi keunikan dari tes dianoia ini, jarang sekali gereja menerapkan tentang apa sih peranan dianoia di dalam kekudusan, dan kelebihannya adalah dapat mengubah persepsi seseorang dalam menjalani hidup kudus. Jadi saya berusaha memaparkan apa sih langkah-langkah peranan dianoia di dalam kekudusan, ya. Kemudian pembatasan yang saya lakukan adalah saya meneliti berdasarkan eksegesis, komentari dari bapak-bapak gereja, dan pendukung buku lainnya. Jadi berdasarkan paparan ini, tujuan saya adalah untuk memperjelaskan apa peranan dianoia di dalam kekudusan dari sudut persepsi 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Jadi sehingga tulisan ini juga bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi gereja kaum awam dan juga bagi mahasiswa teologi saat ini. Pertama kita akan lihat ayat 13, dikatakan bahwa sebab itu berharaplah sepenuhnya pada kasih karunia yang diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri kelak, sambil kencangkanlah pikiran dan waspadalah. Seperti anak-anak taat, janganlah mengikuti hawa nafsu-nafsu yang dulu pada waktu kebodohanmu, tetapi seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, kamu juga hendaklah menjadi kudus dalam setiap perbuatan, sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi latar belakang dari surat 1 Petrus 1 ini ditunjukkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania, yaitu orang-orang yang terpilih. Dan juga ditambahkan dengan penyebutan tentang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang memberikan kesan bahwa orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang percaya di antara bangsa Yahudi. Jadi perserakakan dan kelompok Yahudi ini sangat bersifat Yahudi. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang bukan orang Yahudi berarti tidak masuk kategori orang yang mengenal Tuhan yang benar atau istilah orang kafir. Jadi Rasul Petrus seakan-akan menasihatkan kepada orang-orang percaya untuk berharap sepenuhnya kepada Kristus, mengencangkan ikatan akal budi dan waspada, anak-anak taat tidak menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohan, anak-anak taat menjadi kudus dalam setiap perbuatan, sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi Petrus menegaskan kepada orang-orang percaya untuk tetap bertahan dalam berbagai macam pencobaan dan penderitaan yang sedang dialami. Salah satunya adalah gereja sedang berduka cita sebab karena berbagai macam penderitaan. Bisa dilihat dalam 1 Petrus 1 ayat 13 ini. Jadi Rasul Petrus juga menegaskan kepada orang-orang percaya untuk semakin berharap pada kasih karunia Allah.
sebagai persiapan penyambutan kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan datang kelak. Jadi Rasul Petrus mengarahkan orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi yang baru bertobat untuk memahami doktrin-doktrin dan memerintahkan orang-orang percaya Yahudi untuk melakukan firman Allah. Orang-orang percaya didorong untuk mempersiapkan diri untuk menderita dari musuh-musuh mereka. Pada saat ini kita akan masuk pada poin pertama, yaitu berharap sepenuhnya pada kasih karunia yang diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus yang menyatakan diri kelak. Pada ayat 13 ini, kata berharap ini merupakan salah satu agapan atau sesuatu yang menunjukkan kuasa sepenuhnya di dalam Kristus. Ini menunjukkan adalah satu nasihat atau perintah yang dilakukan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi yang baru percaya. Berharap pada kasih karunia Allah di sini berarti segala totalitas kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus pada saat kedatangannya yang kedua kali. Salah satu Bapak Gereja Harry menuliskan bahwa berharaplah pada kasih karunia yang diberikan, yang dinyatakan kepadamu pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri kelak, sehingga dengan sempurna dan kasih karunia dinyatakan kepadamu oleh Yesus Kristus, yaitu oleh Injil yang membawa kehidupan yang abadi kepada terang, sehingga sempurna percaya tanpa meragukan kasih karunia yang sekarang ditawarkan kepadamu oleh Injil. Berharap pada kasih karunia Allah harus diwujudkan dalam kehidupan yang kudus, dalam perbuatan yang kudus, yaitu melalui pengujian iman pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Rasul Petrus menuliskan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri kelak. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Berharap pada kasih karunia tidaklah cukup sampai di situ. Lalu apa tindakan selanjutnya dalam menjalani hidup kudus? Kita akan masuk dalam poin kedua, yaitu mengencangkan pikiran dan waspada. Hidup di dalam kekudusan, pikiran diperintahkan untuk dikencangkan. Jadi pikiran dalam bahasa aslinya adalah dianoia. Diartikan sebagai fakultas diskursif konseptual yang ada dalam diri manusia dan fungsinya sebagai untuk menarik kesimpulan atau merumuskan konsep-konsep yang berasal dari data yang diberikan oleh wahyu atau pengetahuan spiritual dengan pengamatan akal, sehingga sedangkan nous, fakultas tertinggi dalam diri manusia melalui pemahaman langsung atau persepsi spiritual, berbeda dengan dianoia yang darinya harus dibedakan dengan cermat. Intelektualitas tidak berfungsi dengan merumuskan konsep abstrak dan kemudian berdebat berdasarkan kesimpulan yang dicapai melalui penjelasan deduktif, tetapi ia memahami kebenaran ilahi melalui pengalaman langsung, intuisi atau kondisi sederhana. Istilah ini yang digunakan oleh Bapak Gereja Nikodemus pada tahun 1981. Jadi bagaimana sih mengencangkan pikiran ini dalam kekudusan? Pertama, Rasul Petrus itu memerintahkan gereja untuk berikat pinggang kebenaran, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jarahkanlah keadilan. Dalam Efesus 6 ayat 14. Juga salah satu Bapak Gereja Polikarpus dari Smyrna menuliskan berikat pingganglah. Jadi berikat pinggang kebenaran yang dimaksud di sini adalah pikiran yang terikat dengan pikiran Kristus. Rasul Paulus menuliskan pikiran hendaklah pikiran Kristus dalam Filipi 2 ayat 5. Sebab tanpa pikiran Kristus di dalam kekudusan tidak mungkin gereja hidup benar, karena Kristus sendiri jalan kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6. Oleh karena itu, Heri juga menuliskan bahwa karena kamu begitu tersanjung dan terhormat, persiapkanlah ikan pinggang pikiranmu. Kamu memiliki perjalanan untuk pergi, perlombaan untuk berlari, dan biarlah kekuatan pikiranmu diberikan dalam tugasmu. Lepaskanlah dirimu dari semua yang menghalangimu dan lanjutkanlah dengan kepatuhanmu. Sederhana dalam makanan, minuman, pakaian, rekreasi, bisnis, serta dalam praktik, dan rendah hati dalam penilaianmu tentang dirimu sendiri. Kemudian, gereja tidak hanya tidak cukup untuk mengencangkan pikiran, tetapi gereja juga memperbaharui pikiran, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu dalam Roma 12 ayat 2b.
Pembaharuan pikiran berarti tidak lagi serupa dengan dunia, sehingga dapat membiarkan Kristus masuk ke dalamnya, dalam Wahyu 3 ayat 20. Jadi gereja yang terus hidup di dalam kekudusan ialah mereka yang membiarkan Kristus masuk di dalamnya, mengenal tentang Kristus, menerima setiap pengajaran dari Kristus dan mengasihi Allah, dalam Markus 3 ayat 3, dalam Markus 12 ayat 30. Sehingga mereka diperbaharui di dalam pikiran dan memiliki pikiran Kristus. Hendy menyatakan bahwa setiap orang yang mengenal Kristus adalah mereka yang mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang yang diajarkan oleh Kristus. Sehingga Kristus menaruh perjanjiannya di dalam hati dan menuliskannya di dalam pikiran kita, dalam Ibrani 10 ayat 16. Lalu bagaimana proses menjaga tes DNA di dalam kekudusan? Pikiran atau tes DNA ini tidak lepas dari pengenalan akan Allah dan kerinduan kepada Kristus. Hati menguduskan Allah, pikiran-pikirannya adalah pengenalan akan Kristus. Emosi dan kerinduan akan Kristus, keinginan adalah keinginan roh, sehingga segenap anggota tubuh ini dipakai untuk melakukan perbuatan Kristus, dan hidup ini akan dipenuhi oleh buah roh, sehingga gereja diperdamaikan lewat kematian Kristus dan yang menyatu dengan Kristus. Rasul Paulus menuliskan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, dalam Kolose 1 ayat 22. Jadi tidak cukup untuk mencangkang akal budi atau tes DNA ini, tetapi perlu juga berjaga-jaga dan waspada, seperti kata Rasul Paulus. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6. Waspada dan berjaga-jaga ini sangat penting, sebab tanpa berjaga-jaga sia-sialah pikiran yang tersembunyi ini. Salah satu dari penekanan utama ajaran Filakolia dari bapak-bapak gereja, kejaga-jagaan batin, dalam Markus 13 ayat 33. Berjaga-jaga berarti tidak lepas dari doa, sehingga dapat mengendalikan diri dari dosa. Rasul Paulus menuliskan, tetaplah berdoa, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi kunci untuk menjaga tes DNA di dalam kekudusan adalah waspada dan berdoa. Sang Theophan berkata bahwa doa mengarahkan akal budi dalam pikiran kepada Allah. Berdoa berarti berdiri di hadapan Allah dengan pikiran secara mental, memandang Dia tanpa bergeser, bercakap-cakap dengan Dia dan merasa takut dan berharap dengan hormat, dan sambil mengulang-ulang doa pujian Yesus dengan setia. Yang ketiga, kita akan masuk pada poin ketiga, anak-anak taat tidak menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Salah satu sarana bagian terpenting dalam kekudusan ialah anak-anak taat tidak menuruti hawa nafsu. Anak-anak yang taat adalah ungkapan Ibrani untuk menyarankan bahwa ketaatan adalah ibu mereka dan sifatnya sepatutnya mereka terima sebagai warisan. Seperti yang ditulis oleh Harry, anak-anak harus membuktikan diri sebagai anak-anak yang taat dengan menaati Allah, dengan taat sekarang, seterusnya, dan sepenuhnya. Jadi anak-anak yang taat berarti orang-orang percaya sepenuhnya kepada Kristus dan tidak menuruti hawa nafsu dan tidak lagi berhubungan dengan dosa, seperti Rasul Paulus tuliskan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan, supaya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Harry menuliskan, kamu juga harus hidup sebagai anak-anak yang taat, sebagaimana mereka yang telah diadopsi Allah dilahirkan kembali oleh kasih karunia-Nya, dan tidak harus membentuk diri sendiri sesuai dengan keinginan sebelumnya dan ketidaktahuan. Orang-orang yang percaya di sebuah lahir baru, mereka yang mengenangkan pikiran Kristus, berjaga-jaga dan mematikan dalam hidupnya segala sesuatu yang duniawi. Sebab di mana Rasul Paulus menuliskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dalam ayat 6, semuanya itu menatakan murka Allah atas orang-orang durhaka, dalam Kolose 3 ayat 5-6. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak yang taat, yang tidak menuruti hawa nafsu, tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi menaati Allah sepenuhnya. Oleh sebab itu, mereka yang tidak boleh kembali kepada gaya yang masa kebodohan itu, sebaliknya mereka harus
eh, mengarahkan hidup mereka ke depannya, itu hidup kudus. Jadi kesimpulannya adalah bahwa anak-anak yang taat tidak menuruti hawa nafsu, mereka yang menaati Allah dan tidak lagi berhubungan dengan dosa dan mengarahkan kehidupan sepenuhnya kepada Kristus dan hidup di dalam kekudusan. Seperti apakah kekudusan itu? Marilah kita lihat berikut poin keempat. Anak-anak yang taat berarti kudus di dalam setiap perbuatan, sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Rasul Petrus di sini mengajak gereja untuk hidup lebih baik di dalam kekudusan. Kekudusan berarti melakukan pemisahan diri atau penghususan diri kepada Tuhan. Bagaimana hidup di dalam kekudusan, di dalam setiap perbuatan? Pertama, orang percaya wajib hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu taat sampai mati. Dalam Filipi 2 ayat 8. Ketaatan bukanlah kesucian, namun ketaatan adalah kepada Allah akan membawa kepada kesucian. Salah satu Bapak Gereja Tertullian menyatakan bahwa supaya kita menjadi suci sama seperti diri yang suci adalah suci. Jadi menjadi suci berarti gereja melakukan pemisahan diri dari dosa dan menguduskan diri kepada Allah. Menyatakan bahwa menguduskan diri kepada Allah berarti memisahkan diri dari dosa, sebab Allah dan dosa tidak dapat disatukan. Bagaimana cara menjaga kekudusan itu? Kudus dalam perbuatan, berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ketika saat kelak kedatangan Kristus. Jadi hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kalimat ini menunjukkan sifat Allah yang suci, murni dan tidak bercelah. Kata kudus digunakan untuk nama Allah, firman Allah, roh Allah, karena itu adalah miliknya. Dalam Amsal 2 ayat 7, dalam Yesaya 52 ayat 10, dan Mazmur 105 ayat 42, dan Yesaya 63 ayat 10. Dengan demikian, ini adalah sebuah ajaran bagi gereja untuk hidup kudus. Sebab Allah sendiri kudus. Menjadi kudus tidak lepas dari pembaharuan pikiran, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 2 ayat 12 ayat 2, seperti yang ditulis oleh Bapak Gereja Koinanaris. Ya. Proses seperti apakah untuk mencerminkan hidup kudus? Dengan cara melalui pertobatan kepada Allah. Tanpa pertobatan tidak mungkin gereja bisa bersatu dengan Allah. Bahwa kesucian dari segala dosa dimulai dari pertobatan atau pengakuan dosa kita, sehingga Allah mengampuni dan menyucikan dosa kita melalui darah Kristus. Tanpa pertobatan sehari-hari dan air mata, maka tidak hidup di dalam kesucian. Penulis saya sendiri menyimpulkan bahwa kekudusan hidup dimulai dari pembaharuan pikiran dan pertobatan sehari-hari. Oleh karena itu, tanpa keduanya ini manusia tidak mungkin bisa bersatu dengan Allah atau menyatu dengan Allah. Jadi peranan dianunya di dalam kekudusan, khususnya dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, diajarkan bahwa pikiran tidak lepas dari kebenaran Allah, yaitu pikiran Kristus. Sebab tanpa pikiran Kristus tidak mungkin manusia dapat menjalani hidup kudus dengan benar. Pikiran adalah konseptual yang tertinggi pada manusia, yang dapat menentukan kehidupan seseorang hidup kudus atau tidaknya. Oleh karena itu, dianunya ini diperintahkan untuk apa? Diperbaharui dan tidak lepas dari kasih karunia Allah dalam pengertian pikiran percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga dapat membiarkan Kristus masuk di dalam pikiran, hidup di dalam kekudusan. Pikiran tidak lepas dari pengenalan akan Allah atau kerinduan kepada Allah setiap saat. Sebab dianunya dasar seseorang dalam menjalani hidup kudus dengan benar, bukan karena melakukan perbuatan baik atau etika secara moral manusia bisa kudus, tetapi karena pikiran turut bekerja untuk mengatur pola pikir seseorang dalam mencapai hidup kudus. Dengan demikian, peran dianu ini di dalam kekudusan juga tidak lepas dari kejagaan batin dan doa, sebab kedua ini sangat sebagai benteng pertahanan seseorang dalam menjalani hidup kudus. Hidup di dalam kekudusan
juga disertai dengan ketaatan dan pengertian. Dalam pengertian tidak lagi hidup di dalam dosa, seperti tidak menuruti hawa nafsu atau keinginan daging, tetapi menaati Allah dan lahir baru sebagai anak-anak yang taat dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, dianoia atau pikiran percaya sepenuhnya kepada Allah tanpa meragukan kasih karunia Allah, sehingga menghasilkan pikiran Kristus dan menjadi anak-anak yang taat, yang mengasihi Allah dan percaya kepada Allah, sehingga menjadi pribadi yang kudus. Hidup di dalam kekudusan artinya adalah memisahkan diri dari dosa, sehingga menghasilkan ketaatan dan menjadi pribadi yang kudus sama seperti Kristus kudus. Jadi seseorang yang hidup di dalam kekudusan ialah mereka yang memisahkan diri dari mereka yang tidak memisahkan diri dari pertemuan ibadah, dan yang menguduskan dirinya kepada Allah dengan jalan melalui air mata pertobatan setiap hari tanpa henti, sehingga dapat mencapai hidup kudus dan kemudian dalam kemuliaan yang kelak dan menjadi serupa dan segambar dengan Allah yang sempurna. Oke, demikianlah renungan kita pada siang hari ini. Selamat kita berjumpa pada hari ke depan. God bless.